Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alimul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan kita untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Sholat subuh adalah perintah Allah, berjamaah adalah cara yang telah dicontohkan oleh yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di samping kita mendapatkan pahala 27 derajat, kita akan dicintai oleh Allah dan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena setiap orang mempunyai kebahagiaan yang berbeda-beda. Maka kebahagiaan itu hanya bisa didapatkan kalau orang itu beramal soleh, baik laki-laki ataupun wanita. Jadi Allah tidak memilah, ya, siapapun orangnya, baik laki-laki ataupun wanita, asalkan dia beramal soleh. Beramal soleh itu apa? Ya, semua amal-amal yang Nabi melakukannya, kita juga melakukannya, itulah amal soleh. Ya, termasuk ya sampai Isra, ya. Ini kan Nabi melakukannya. Andaikan itu tidak penting, tentu Nabi tidak melakukannya. Itikaf dari maghrib sampai isya. Andaikan itu nggak penting, nggak ada khasiatnya, ya Nabi dan sahabat tidak melakukannya. Nabi dengan sahabat itu tidak pernah meninggalkan itikaf dari maghrib sampai isya. Karena Allah bangunkan 2 istana di surga. Yang satu istana luasnya 100 tahun perjalanan. Kalau 2 maghrib kita itikaf sampai isya, sudah berapa? 4 istana. Seminggu berapa? 14 istana. Sebulan 60 istana. Allahu Akbar. Allah itu maha besar, jadi pahalanya juga besar. Ya, surga itu sangat luas. Bagaimana kita tahu? Malaikat Jibril alaihissalam saking besarnya, kalau beliau menampakkan bentuk aslinya, maka kepalanya akan menjulang ke langit. Kalau beliau menghamparkan sayapnya, maka sayap itu akan menutupi bagian timur dan barat. Ini saking besarnya malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam yang begitu besarnya, ini dunia berarti kecil. Dihamparkan kedua sayapnya menutupi bagian timur dan barat. Kita ini perjalanan dari Bandung ke Jawa Timur aja membutuhkan waktu yang cukup lama,
sampai cangkel, sampai pegel. Ya naik mobil, gimana kalau jalan? Gimana kalau perjalanan dari ujung timur sampai ujung barat? Kira-kira kapan sampainya? Ya, saking luasnya itu dunia. Tapi dunia ini kecil sebenarnya bagi ya, malaikat Jibril alaihissalam, kecil. Ini malaikat Jibril yang begitu besarnya, akan tetapi ketika mengelilingi surganya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu itu enggak kesampaian, saking luasnya. Saking luasnya berarti seberapa gede atau seberapa besar ini ya surganya Sayyidina Abu Bakar. Malaikat Jibril alaihissalam yang begitu besarnya saja mengelilingi surganya Sayyidina Abu Bakar itu nggak tahu ujungnya kemana ini. Masya Allah. Itulah Allah itu maha besar. Makanya kalau Allah bangunkan 2 istana di surga, satu istananya luasnya 100 tahun perjalanan, itu ya biasa bagi Allah tuh kecil. Cuma kalau kita ini nggak menyempatkan itikaf dari maghrib sampai isya nih, bukan rugi ya, walaupun itu amalan sunnah. Ya, pengertian sunnah ini kan kalau diamalkan dapat pahala, tidak diamalkan rugi, bukan tidak apa-apa, bukan tidak apa-apa. Ya satu contoh lah, orang itikaf maghrib sampai isya, dikasih duit sama imamnya 1 orang 1 juta, yang tidak itikaf ya nggak dosa, cuma nggak dapat 1 juta, tapi kan rugi, betul nggak? Itu tuh kita nilai uang 1 juta aja, jangankan 1 juta, uang kita ini kalau beli sesuatu barang masalah beras kan cari yang lebih murah, betul? Walaupun ya harga beras dengan toko yang satu dengan toko yang lainnya itu kadang bandingannya cuma 500 perak. Tapi kita kan kadang lebih memilih yang lebih murah walaupun ya cuma beda 500. Apalagi beda 1000. Ya toko yang si A harganya 12.000. Toko si B harganya 11.000. Maka orang akan berbondong-bondong membeli beras yang harganya 11.000, kualitasnya sama. Coba, inilah manusia. Masalah urusan dunia itu walaupun beda 1000, Masya Allah, ya tetap kita ambil. Apalagi 1 juta, Masya Allah. Nah ini masalah akhirat ya, yang Nabi memberitahu orang itikaf dari maghrib sampai isya, Allah bangunkan 2 istana di surga, 1 istana luasnya 100 tahun perjalanan. Coba, ini kalau 1 bulan berarti 60 istana. Ya, kita 1 bulan sudah punya perumahan. Kalau setahun coba, maka jangan heran ya. Nanti di surga tuh ya derajatnya tuh berbeda. Walaupun ya ahli surga itu tidak iri satu sama lain, tapi yang ada penyesalan, Kalau iri memang nggak ada, karena sifat penyakit hati itu iri dicabut oleh Allah. Cemburu pun nggak ada. Bagi wanita cemburu itu tidak ada. Salah satu yang bikin kaum laki-laki nggak enak tuh kalau istri kita cemburu. Nah itu di surga cemburu tuh dihilangkan. Makanya walaupun di kanan kirinya para bidadari, yang satu megang tangan yang kanan, yang satu megang tangan kiri, ada yang megang kepalanya ngelus-ngelus, rebutan lah. Itu nggak ada yang iri. Ya, tidak ada yang iri. Penyakit hati itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya istana yang luas itu, yang luasnya 100 tahun perjalanan itu nggak kosong, ada neng bidadarinya. Masya Allah ya, kita ini menganggap itu kan hal biasa.
Andai kan kita mengambil itu hal biasa, walaupun itu perkara sunnah, tapi kita nanti di akhirat rugi. Rugi. Karena ahli surga itu yang ada penyesalan. Hari ini ya kita sekadar ya angin lewat lah. Ustadz menyampaikan hadis tentang keutamaan i'tikaf dari maghrib sampai isya, sholat berjamaah, anggap itu biasa. Cuma nanti kalau di akhirat nanti derajatnya berbeda. Waduh, kalau tahu gini mah saya tiap hari ya i'tikaf terus, ya i'tikaf terus maghrib sampai isya. Masya Allah. Yang tahu nilainya amal siapa? Orang yang sudah mau, ya jangankan ya orang yang masih di alam barzah, bahkan ketika di dalam surga pun sudah mendapatkan banyak kenikmatan, itu masih menyesal karena derajatnya itu nggak sama. Disitulah maha adilnya Allah tuh di sini. Jadi man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi Allah tuh adil. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, asalkan dia adalah orang beriman, ya asalkan dia orang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh aku akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Masya Allah, kehidupan yang baik. Di dunia itu enak lah, ya istri yang tadinya ngeyel jadi nurut baik, anak yang tadinya membangkang jadi baik, teman yang tadinya jelek-jelekin jadi baik, sana kemari cari pekerjaan sulit, akhirnya Allah mudahkan dapat pekerjaan yang baik. Jadi itu baru di dunia, belum nanti di akhirat. Lebih baik lagi surganya, surga Firdaus. Jadi Allah tuh adil. Maka nggak sama ya. Masa orang yang sholat berjamaahnya dijaga 5 waktu dengan yang belang betong itu dia surga sama ya? Tidak. Orang yang meluangkan waktu i'tikaf dari maghrib sampai isya itu yang dengan yang tidak i'tikaf sama di akhirat tidak. Ya tentunya orang beda sehari saja nanti nyesel tuh. Cuma beda sehari aja. Dia nggak nyempatkan i'tikaf maghrib sampai isya itu nyesel. Menyesal. Wong kita masalah urusan dunia, kalau pembagian duit aja nggak mau kalah kok. Apalagi di akhirat bukan hanya duit, tapi istana. Bayangkan. Istana di surga itu nggak kayak bangunan rumah kita yang terbuat dari bata, semen. Ya istana di surga itu terbuat dari jamrud, intan, permata, indah, sangat indah, tidak bisa dibayangkan. Ya makanya nanti jangan kaget. Ya ini setiap orang nggak sama. Kok kamu banyak istananya sih? Ya iyalah. Wong saya ini harga mati kok, i'tikaf dari maghrib sampai isya. Nah kamu itu loh, ya ada urusan sedikit sampai nggak meluangkan ya nanti beda. Bidadarinya juga beda. Masya Allah. Makanya apa yang dilakukan Nabi dan para sahabat sampai mereka tidak mau meninggalkannya, karena ini semuanya ya ada balasan. Ya baik di dunia maupun di akhirat itu nggak akan sama ya, tidak akan sama. Duha, ya witir, sholat tasbih, ya terus sholat apa lagi, ya pokoknya sholat hajat, ya baca Al-Quran, zikir, semua amal-amal soleh yang dikerjakan semuanya akan mendatangkan kebaikan-kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia ya itu ya kebahagiaannya nggak sama. Yang ada orang tuh ya bahagianya sebatas
ya sehat saja gitu. Ya, ada orang tuh di samping sehat, keluarga rukun, anaknya itu mau ngaji. Anaknya mau ngaji sampai jadi hafiz Al-Quran. Ini namanya keluarga yang berhasil. Keluarga yang berhasil, keluarga yang baik tuh ya seperti itu. Jadi keluarga yang baik itu bukan keluarga yang suaminya pendapatannya sebulan 20 juta, istrinya gajinya tiap bulan 15 juta, jadi berapa? 35 juta. Ya, tapi anaknya nggak mau ngaji, dipesantrenkan nggak betah. Ya, malah nanti dewasa ngabisin aja duitnya orang tua. Ya, nanti bermaksiat, orang tuanya meninggal, malah jadi sengsara karena kemaksiatan yang dilakukan anaknya itu ya akan lari kepada orang tua. Maka kita ini ya hati-hati ya, kita ini memang sayang sama anak, tapi belum tentu anak itu sayang sama kita. Belum tentu anak itu sayang sama kita. Kita bangun rumah, punya kendaraan, kelihatannya kita yang punya, tapi hakikatnya itu milik anak. Mau punya rumah berapa, mau tanah berapa luas, ya kelihatannya kita hanya cuma ngaku itu tanah saya, itu rumah saya. Bukan, itu mas sebenarnya punya ahli waris. Nyatanya rumah-rumah sendiri, kalau kita maut, kita dimakamkan di rumahnya, setuju nggak keluarganya? Setuju nggak? Nggak mau, jangan dikuburkan di rumah ini. Loh, kan rumah sendiri, tanah sendiri. Iya, nggak mau, udah maut kok. Sana di mana tuh di atas, di Firja sono. Ngapain di rumah? Coba mikirlah kita ini. Rumah-rumah sendiri yang kita bangun hasil dari keringat, berangkat pagi, pulang malam ya. Sudah dibangun itu rumah, tanahnya tanah sendiri. Kalau kita maut loh, ya istri kita nggak setuju, anak-anak nggak setuju kalau kita dimakamkan di rumah kita, ya. Jangankan istri dan anak kita, tetangga pun tidak setuju. Betul nggak? Tetangga loh yang bukan istilahnya milik dia itu nggak setuju. Jangan Pak, kami ini jadi takut, ya. Jadi takut. Coba berpikir nih. Kita ini harus berpikir, ya. Kita ini cuma ngaku doang. Oh, mobil saya, oh kontrakan saya, itu rumah saya, tanah saya, kebun saya. Iya, itu cuma ngaku. Kalau sudah maut otomatis ahli waris. Coba, apa yang kita miliki hakikatnya milik anak, sedangkan milik anak belum tentu milik kita. Betul gak nih? Makanya kita ini jangan ditipu lah sama dunia ini. Dunia ini memang modelnya itu nipu orang, udah nipu kejam lagi. Karena di zaman Nabi itu ya dunia itu digambarkan nenek-nenek yang sudah tua, berpakaian yang sangat indah dan bersolek kelihatan belasan tahun. Masya Allah. Ketika waktu mengkaji hadis, Ustadz menerangkan masalah dunia itu, ya ketika Nabi dimi'rajkan ya, gambaran dunia itu seperti nenek-nenek tua yang bersolek sehingga kelihatan usia belasan tahun. Saya berpikir apa ya bisa ya nenek-nenek ya itu bersolek seperti belasan tahun. Ternyata baru paham tuh ya sekarang ya, lebih modern. Ya bersolek itu lebih modern. Nenek-nenek loh bisa dirubah seperti belasan tahun. Kulit yang keriput di apa itu? Bukan dilem. Ya, baru udah keriput tuh, kulitnya ditarik. Ya, kemudian kasih bedak. Jadi sudah ini tuh 60 kok bisa kayak belasan tahun loh. Masya Allah, ternyata betul yang dikatakan Nabi itu.
Itu 1400 tahun yang lalu. Ya, dunia itu udah kayak nenek tapi kelihatan muda. Kira-kira sekarang ini udah 1400 sudah kayak apa ya? Sudah ya sering batuk-batukan. Udah sering mencret, batuk. Tapi orang ya melihatnya tuh ya belasan tahun aja. Aku cinta kepadamu sayangku. Yalah, no, ternyata yang mencintai itu bukan hanya dia, orang lain juga cinta. Betul nggak? Kamu tuh mengatakan cinta, bukan kamu saja yang cinta, orang lain tuh juga banyak mencintai aku, kata nenek tersebut. Ya, dan orang-orang sebelum kamu, mereka yang telah mencintai aku, sudah aku sembelih. Sudah aku sembelih. Semuanya maut. Sekarang giliran kamu yang mau coba-coba cinta kepadaku, nanti nasibmu sama seperti orang-orang sebelum kamu. Inilah dunia, betul nggak? Berkorban untuk dunia, ya mati-matian untuk dunia, sudah itu disembelih. Kita maut, ditinggalkan. Nanti gilir lagi, nih orang baru nih, nah orang baru di alur cerita tuh diulang-ulang. Maka kita ini harus cerdas, jangan sampai ketipu oleh dunia. Cuma gara-gara urusan dunia yang cuma sedikit sampai kita ini meninggalkan amal agama. Maka sahabat ini orang yang paham masalah negeri akhirat. Jasadnya saja itu kelihatannya di dunia, tapi hati-hati mereka itu sudah di akhirat. Makanya kalau urusan dunia begitu adzan dikumandangkan, ya tokonya ditinggal. Masya Allah. Walaupun mereka ya sibuk, ada yang bertani, ada yang di kebun, ada yang di kantor, ada yang dagang, tapi begitu sholat dikumandangkan semuanya ditinggalkan. Inilah yang dijanjikan oleh Allah, laki-laki yang tidak melalaikan mengingat kepada Allah walaupun mereka berjual beli. Ini ada jaminan khusus, yaitu Allah menyediakan surga yang mengalir sungai madu, sungai susu, sungai arak yang tidak memabokkan. Belum disediakan jutaan bidadari. Nah, makanya kita ini jangan sampai ketipu ya oleh dunia, insyaallah ya. Ya, dunia ini ya sebab udah ditentukan lah. Ya, ukuran rezeki kita ini sudah ditentukan. Ya, berapa ribu ton beras yang kita makan, berapa ribu liter ya air yang kita minum sejak kecil sampai maut, itu uangnya sekian M gitu sumpama ya, sekian M. Dia kerja baik yang dagang, yang ngojek, yang kantor, itu sebenarnya sebagai syariat aja perantara, tapi hakikatnya sudah ditentukan. Jatah uang dia itu selama hidupnya sudah ditentukan oleh Allah. Nanti rumahnya dia miliknya 3, 4 itu sudah ditentukan. Yang ini nggak punya rumah, yang ini ngontrak, itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, kalau perkara rezeki sudah ditentukan oleh Allah, kenapa kok kita nih gara-gara urusan dunia sampai meninggalkan amal agama? Rugi nggak? Ini rugi. Ya andaikan kita ini ya menjaga sholat berjamaah betul-betul dijaga, kalau rezeki kita itu nggak akan kemana-mana. Orang berdagang di saat mau adzan zuhur dikumandangkan, si pembeli malah nawar. Ini kan ujian, betul nggak? Ujian. Pak, berapa harganya? Adzan dikumandangkan. Nah, sikap orang beriman gimana kira-kira? Sikap orang beriman yang yakin dengan takdir, ya dia akan tinggalkan untuk sementara. Ntar Bu, saya mau sholat dulu. Selepas kembali dari masjid, ya ternyata si pembelinya pergi kabur. Nah, sikap orang beriman gimana? Ya nggak jadi masalah kalau rezeki nggak akan
mana Allah datangkan orang lain untuk membeli yang lebih banyak lagi. Coba. Jadi rezeki itu ya sudah ditentukan. Maka jangan diambil pusing. Yang diambil pusing kalau kita ini meninggalkan amal agama. Makanya sahabat itu kan karena jasadnya saja di dunia, hatinya sudah di akhirat. Kalau sahabat itu ketinggalan 1 rakaat, sedihnya selama 3 hari 3 malam. Kalau ketinggalan sholat berjamaah, sedihnya seperti ditinggal oleh seluruh keluarganya. Kebayang nggak? Seperti yang ada di Palestina, ya, anak ditinggal kedua orang tuanya, sendirian nangis menjerit, ya, karena ibu bapaknya sudah ketimpa bangunan, dia sendiri selamat. Coba sedihnya berapa lama? Bisa berbulan-bulan itu teriak-iak, ya. Tapi ya secara dohir kelihatannya sedih, tapi hakikatnya ya nanti di akhirat Allah muliakan karena mereka tuh mati syahid. Yang jadi masalah tuh kita ini, ya, yang jadi masalah tuh kita. Ya, kita ini berada di tempat yang aman. Kok kita ini meninggalkan amal-amal agama, sholat berjamaah sampai ditinggalkan. Nah ini nih rugi. Sebenarnya musibah yang paling besar tuh kalau kita meninggalkan sholat berjamaah. Nah, ini kepahaman sahabat dan orang-orang soleh itu seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini penting ya untuk kita ini senantiasa rajin beramal soleh. Jadi beramal soleh bukan hanya yang fardu kita tunaikan lah, yang penting kewajiban ditunaikan walaupun di rumah, ya cuma kita rugi, bukan rugi ya, sangat rugi. Ya, padahal ya apa yang kita miliki itu nanti hak anak. Sedangkan kita nanti mati belum tentu anak itu ingat sama kita. Betul nggak nih? Coba, kecuali anak yang soleh. Anak yang soleh itu bisa didapat kalau kita beramal soleh. Man amila salihan min dzakarin au unsa wa mu'min falanuliyahnahu hayatan thayyibah. Allah beri kehidupan yang baik. Di antara kehidupan yang baik itu adalah punya anak yang soleh. Jadi kita beramal soleh itu tujuannya ke sana ya. Bukan sekedar ngumpulin duit, ya, bangun ini bangun itu, bukan. Tapi supaya kita ini jangan sampai ketipu oleh si dunia, siapa namanya? Nini. Tapi banyak orang naksir sih sebenarnya, betul nggak? Naksir nggak kita nih? Naksir, nanti sudah cinta, disembelih kita, disembelih mau coba ganti yang kekasih baru, sekarang ada lagi nih kekasih baru lagi nih, masa itulah dunia. Diulang-ulang ceritanya, ya, diulang-ulang ceritanya. Kita nih sebagai pemain baru sebenarnya, pemain baru, maka kita tuh harus membaca sejarah, siapa sih orang yang sukses? Orang yang sukses ya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Orang yang dijauhkan dari siksa neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh dia telah jaya, sukses. Ini baru dikatakan sukses. Itulah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, agar kita tidak mampir ke neraka. Satu amalan yang kita jaga yaitu sholat berjamaah. Insya Allah ya, hidup ini cuma sekali. Usia ini sudah 60, 50, 70. Yang 50 jangan mengira atau punya harapan seperti Abah siapa nih, Cibacam, atau berharap seperti Haji Rusnadi, jangan. Ya, itu seperti Abah itu jarang. Kenapa jarang? Mananya yang lolos usia sampai 80 itu mulai
jarang. Yang ada 60-70. Nah kita ini jangan merasa pengen kayak si Abah, belum tentu. Mungkin ya dalam tahun 2024 ya jamaah ada yang ya pulang. Makanya ya kita ini jangan sampai ditipu oleh dunia. Ya, masalah urusan dunia itu sudah ditentukan. Yang kita pikirkan tuh bagaimana kita ini rajin ibadah. Salah ya, jaga sholatnya, jangan sampai sholat berjamaah ditinggalkan. Karena kata Nabi, orang yang menjaga sholat berjamaah ini yang pertama akan dicabut kesusahan dalam hidupnya. Yarfa'u anhu diqol ais, diambil atau dicabut kesusahan dalam hidupnya. Jadi nggak akan susah. Ini janji Allah. Yang kedua, terhindar dari siksa kubur. Yang ketiga, mendapat catatan amal dari tangan kanannya. Yang keempat, melintasi sirat secepat kilat. Yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Kita jaga sholat berjamaah, besok maut nggak terasa, ya tahu-tahu sudah di surga didampingi oleh para bidadari. Coba perjalanan akhirat ini panjang loh, ribuan tahun, tapi bagi orang yang beramal soleh itu seperti melakukan sholat 2 rakaat, nggak terasa. Walaupun ya di alam barzah sampai nunggu hari kiamat, tapi di alam barzah bagi orang yang beramal soleh seperti malam pengantin baru. Tahu-tahu sudah subuh, baru pegang-pegangan tuh, baru pegang-pegangan, belum aja digaulin, baru pegang-pegangan aja. Masya Allah, itulah orang yang beramal soleh. Begitu maut datangnya hari kiamat seperti malam pengantin baru. Maka ini mudah-mudahan jamaah syukur selalu istiqomah, khususnya jaga sholat berjamaah, jangan sampai ditinggalkan. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.